Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada video kali ini, kami dari kelompok 8 akan menyampaikan review artikel yang berjudul Apa Makna Keuntungan Bagi Profesi Dokter. Sebelum memulai pembahasan review artikel dari kelompok kami, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 8 terlebih dahulu. Yang pertama ada Anita Berliana Cantika dengan NIM 167. Yang kedua ada Najma Zahira dengan NIM 179. Yang ketiga ada Hans Reja Alita dengan NIM 183. Dan yang keempat ada Anissa Rahmawati dengan NIM 197. Baik, yang pertama adalah latar belakang dari dilakukannya penelitian ini adalah tentang profesi dokter yang menjadi subjek menarik untuk ditinjau dari sudut pandang akuntansi. Dokter di Indonesia yang praktik sendiri bebas menentukan tarif berdasarkan kualitas mereka, sehingga pasien seringkali memilih dokter berdasarkan pengalaman tanpa memahami pasar. Hal ini memungkinkan dokter berkualitas rendah tetap bertahan dalam profesi ini. Di sisi lain, dokter merupakan salah satu profesi yang didasarkan pada hubungan yang erat antara humanis, uang, dan masyarakat. Menurut Jacobs et al. Pada tahun 2004, keputusan dokter sebenarnya itu dipengaruhi oleh pengetahuan mereka tentang biaya. Namun seringkali rumah sakit menutup akses terhadap informasi biaya. Oleh karena itu, penelitian terhadap dokter yang membuka praktik sendiri sangat menarik. Sehingga dalam penelitian ini berfokus pada pemahaman makna keuntungan dari sudut pandang profesi dokter. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memahami makna keuntungan yang dilihat dari sudut pandang dokter. Selain itu, dari penelitian ini, peneliti berharap dapat bermanfaat bagi profesi dokter untuk menyadari makna keuntungan bagi profesi mereka. Dan bagi masyarakat, diharapkan untuk dapat membuka mata pandangan tentang profesi dokter, baik itu pandangan positif atau negatif yang selama ini berada di masyarakat. Untuk metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan paradigma non-positivistik yang merupakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini juga menggunakan analisis sosial yang menggunakan pendekatan subjektivisme. Paradigma yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma interpretif, yang bertujuan untuk fokus pada pemahaman mendalam tentang makna dan pengalaman manusia dalam suatu situasi sosial. Pengambilan data penelitian ini dilakukan melalui wawancara tidak terstruktur dengan informan, yakni dokter yang membuka praktek sendiri. Kemudian, data yang telah dikumpulkan tersebut dianalisis dengan metode hermeneutika intensionalisme. Hermeneutika adalah cabang ilmu filsafat yang digunakan untuk menafsirkan teks agar didapatkan suatu pemahaman. Alasan penelitian ini menggunakan hermeneutika intensionalisme adalah karena peneliti berusaha menggali makna perkataan yang diucapkan oleh informan atau yang dipikirkan oleh informan. Sehingga proses analisis data yang digunakan peneliti terdapat 3 langkah. Yang pertama, mereduksi data. Kedua, melakukan analisis hermeneutika intensionalisme. Dan yang ketiga atau yang terakhir, peneliti akan menarik kesimpulan penelitian. Selanjutnya adalah mengenai hasil dan pembahasan. Keuntungan seringkali dianggap sama dengan laba. Dalam akuntansi sendiri, laba seringkali diartikan sebagai hasil finansial yang terukur. Sementara, keuntungan bagi dokter memiliki pengertian yang lebih luas. Dari sudut pandang dokter, makna keuntungan ini tidak hanya dipahami dalam konteks akuntansi sebagai profit atau laba finansial saja. Maka, hal itulah yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Yang menjadi pokok pertimbangan dalam pemilihan informan pada penelitian ini, yaitu mengenai latar belakang historis informan, serta adanya pencatatan keuangan yang dilakukan oleh informan. Selain itu, konteks historis dan konteks kultural informan juga menjadi suatu inti dari penelitian ini. Berdasarkan hal tersebut, terdapat 3 informan yang dipilih dalam penelitian ini, yaitu Dr. Gun, Dr. Yago, dan Dr. Wakti. Ketiga informan ini dirasa mampu untuk memberikan perbedaan pemaknaan, namun dilihat dari sudut pandang yang sama, yaitu sudut pandang dari dokter. Untuk informan yang pertama yaitu Dr. Gun. Dr. Gun sendiri adalah seorang dokter yang saat ini bekerja di daerah yang cukup terpencil. Dr. Gun sudah memiliki catatan laporan keuangan yang terstruktur secara sederhana sejak beliau masih berkuliah dan terus berlanjut hingga sekarang. Sebagai seorang pegawai negara sipil, pemotongan pajak ini memang telah dilakukan. Namun, dengan ketulusannya, Dr. Gun dengan rela hati membuat NPWP sendiri hingga pada tahun ini.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk hasil dan pembahasan dari rekan saya. Dr. Yago adalah seorang dokter yang berasal dari Kota Malang dan saat ini bekerja di salah satu rumah sakit besar di Pulau Jawa. Sebelumnya, beliau pernah bertugas di daerah terpencil di Nusa Tenggara Timur, di mana beliau mendapatkan banyak pengalaman berharga, termasuk memulai kebiasaan mencatat keuangan meskipun secara sederhana. Setelah kembali ke kota besar, beliau tetap menjalankan profesinya. Beliau seringkali membebaskan biaya konsultasi bagi pasien yang kurang mampu dan hanya meminta mereka untuk membeli obat saja. Baginya, membantu kesembuhan pasien merupakan sebuah kepuasan batin dan bentuk pengabdian sesuai perintah Tuhan. Dr. Yago memandang profesinya bukan hanya sebagai pekerjaan, tetapi juga seni yang melakukan kreativitas, ketepatan, dan kecepatan, terutama dalam menghadapi kondisi pasien yang kritis. Beliau percaya bahwa seni dalam ilmu kedokteran adalah kemampuan untuk menolong sesama manusia dengan penuh dedikasi. Selanjutnya adalah informan terakhir, yaitu Dr. Wati. Beliau adalah seorang dokter dengan pengalaman lebih dari 20 tahun yang menjalani profesinya dengan kejujuran dan dedikasi tinggi. Beliau telah lama memiliki NPWP dan mencatat seluruh pendapatannya dengan lengkap untuk membayar pajak. Menurut beliau, hal tersebut adalah sebuah bentuk penghormatan terhadap kewajiban sebagai warga negara dan Tuhan. Dalam pengelolaan keuangan, Dr. Wati menyusun anggaran yang terencana, mencakup kebutuhan pribadi, bantuan bagi orang lain, hingga tabungan. Kepeduliannya terhadap sesama terlihat ketika beliau menerima pembayaran pasien dengan hasil kebun atau pisang, bahkan memberikan obat secara gratis bila diperlukan. Beliau tinggal di kabupaten kecil di Pulau Jawa. Perannya sebagai dokter sangat dihormati oleh masyarakat. Hal ini mencerminkan martabat profesi yang masih dijunjung tinggi di daerah tersebut. Baik, untuk hasil pembahasan selanjutnya, yaitu pada penelitian ini yang didasarkan persepsi tiga kehidupan manusia dalam sudut pandang profesi yang sama, yaitu profesi dokter. Dalam ketiga kisah yang disampaikan sebelumnya, terdapat persamaan dan perbedaan dalam setiap cerita yang dikisahkan. Yang pertama, keuntungan materi berupa tabungan yang dipandang sebagai sisa pendapatan setelah memenuhi kebutuhan. Bagi Dr. Kun, tabungan adalah cadangan untuk kebutuhan hidup keluarga, baik di daerah terpencil maupun di Pulau Jawa. Sedangkan bagi Dr. Yago menyebutkan simpanan sebagai cadangan untuk kebutuhan mendadak. Sementara Dr. Wati menganggap tabungan sebagai bagian dari anggaran bulanan yang telah ditentukan dengan rapi. Yang kedua, ada keuntungan spiritual yang terlihat dari keyakinan ketiga dokter untuk berbagi dengan sesama sebagai wujud ketaatan kepada Tuhan. Dr. Wati misalnya menegaskan pentingnya memberikan hak raja dan hak Tuhan. Sementara Dr. Kun tidak mencatat sumbangannya kepada Tuhan karena dianggap bukan miliknya lagi. Sikap ini selaras dengan Dr. Yago yang merasa puas membantu pasien tanpa imbalan, tapi sebagai untuk pengabdian spiritual. Yang selanjutnya ada keuntungan kepuasan batin muncul dari kebahagiaan yang dirasakan para dokter saat pasien mereka sembuh. Seperti Dr. Yago misalnya merasa puas melihat pasien yang tidak mampu dapat membeli obat dan sembuh. Kepuasan batin ini merupakan keunikan profesi dokter, di mana kebahagiaan tercipta dari keberhasilan menolong sesama. Yang selanjutnya ada keuntungan martabat terlihat dari penghormatan masyarakat terhadap profesi dokter, terutama di daerah-daerah terpencil atau yang tertinggal. Para dokter dianggap sebagai figur penting yang membawa kebanggaan sendiri. Hal ini dirasakan oleh Dr. Wati yang bekerja di kabupaten kecil, di mana martabat seorang dokter masih dijunjung tinggi. Baik, untuk yang selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dalam akuntansi, makna dari kata keuntungan itu adalah sebagai selisih antara pendapatan dan beban, yang artinya penilaian kata keuntungan dalam akuntansi itu hanya dinilai dalam satu aspek saja, yaitu dalam aspek materi. Nah, tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk menemukan makna yang berbeda dari kata keuntungan dan yang tidak hanya berhenti pada makna materi saja. Hal tersebut diimplementasikan dengan melakukan penelitian terkait makna keuntungan pada profesi lain, yaitu pada profesi dokter. Setelah dilakukan suatu penelitian, diperoleh pemaknaan kata keuntungan di mata profesi kedokteran itu muncul dalam 4 makna, yaitu yang pertama adalah keuntungan dalam bentuk tabungan, yang kedua keuntungan spiritual,
yang ketiga keuntungan martabat, dan yang keempat adalah keuntungan kepuasan batin. Keuntungan dalam bentuk tabungan ini berkaitan dengan pemenuhan materi. Kemudian untuk keuntungan spiritual itu berkaitan dengan selalu menolong orang lain maupun mengembalikannya kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga itu adalah keuntungan martabat, itu berkaitan dengan profesi dokter adalah profesi yang disegani oleh masyarakat. Selanjutnya adalah keuntungan yang keempat, itu adalah keuntungan kepuasan batin, itu berkaitan dengan kepuasan batin apabila pasien yang dirawat itu dapat sembuh. Baik, selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan. Pada bagian ini kita akan membahas kelebihan dan kekurangan dari artikel yang berjudul "Apa makna keuntungan bagi profesi dokter dari sudut pandang kami?". Jadi yang pertama ada kelebihan. Kelebihan yang pertama itu adalah artikel ini menggunakan pendekatan hermeneutika yang jarang ditemukan dalam penelitian akuntansi. Kemudian yang kedua, informan dalam penelitian ini dipilih dari latar belakang yang berbeda, baik itu letak lokasi geografis, pengalaman kerja maupun status sosial ekonomi yang berbeda, sehingga hal tersebut dapat memperkaya temuan penelitian. Yang ketiga, itu ada artikel ini menyentuh isu-isu penting dalam profesi dokter seperti etika, spiritualitas, dan hubungan dengan masyarakat, yang dimana hal tersebut relevan dengan tantangan dalam dunia medis. Selanjutnya adalah kekurangan dari artikel ini menurut kami. Yang pertama itu, meskipun informan yang dipilih dari latar belakang yang berbeda seperti yang telah saya sebutkan dalam kelebihan penelitian ini tadi, tetapi jika hanya melibatkan 3 informan, itu menurut saya masih belum cukup untuk merepresentasikan gambaran keberagaman pandangan pemaknaan kata keuntungan bagi para dokter di Indonesia. Kemudian yang kedua, meskipun penelitian ini menggunakan pendekatan interpretif, tidak ada pembahasan mendalam tentang bagaimana faktor sosial, budaya, ataupun ekonomi mempengaruhi pemaknaan keuntungan oleh informan. Sekian penyampaian review artikel dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.